Makam Gentong Bioro. Oh, situs Bagentong ini ya. Dulunya itu ada yang namanya Lingga. Lingga itu cerita warga sini ya. Hilang itu 5 kali hilang. Ya. Hilang, ya. Pertama hilang itu dicuri orang. Tahu-tahu paginya kembali lagi ke sini. Balik lagi. Iya, balik lagi. Terus sampai 5 kali. Sampai 5 kali itu warga sini sama lurah perangkat sini sampai bosan-bosannya ya, langsung itu dicor bawahnya itu. Akhirnya orang-orang nggak bisa nyuri. Dan barang itu sebenarnya bukan di sini, bukan aslinya di sini. Itu peninggalan dari Malang sana, ya. Itu ceritanya ada seorang cari pasir dulu, zaman dulu ya. Itu membawa batu itu ditemukan di Malang. Terus bawa ke sini dan sebelahnya itu ada makamnya orangnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini saya masih berada di daerah Kediri ya. Tepatnya berada di Makam Gentong Bioro seperti itu ya, karena berada di daerah Bioro. Nah, kali ini saya tidak mau membahas makamnya, namun saya mau membahas situs yang ada di area pemakaman yang disebut area pemakaman Mbah Gentong ini. Jadi menguak kembali ke kisah masa lampau. Jadi situs di sini merupakan situs peninggalan sebelum era Majapahit. Jadi ada situs seperti apa sih di tengah area pemakaman ini? Jadi di area pemakaman ini memang luar biasa ya. Ada beberapa situs peninggalan sejarah ya yang ditemukan di era-era kerajaan sebelum kerajaan Majapahit. Jadi kembali kita menguak sejarah sebelum era Majapahit yang kita temukan di daerah Kediri ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, karena area pemakaman, jadi kanan kiri juga penuh dengan makam ya. Nah, di sana terlihat ada pohon yang sangat besar seperti itu ya. Nah, jadi situs ini menandakan sebelum bangkitnya Majapahit. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi tempat ini tuh sering disebut dengan situs Gentoro Bioro. Nah, berada di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ya, teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Kita di sini sudah disambut ini dengan situs ini ya. Nah, jadi berada di Dusun Bioro, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini ada situs yang masih menyimpan misteri riwayatnya sendiri, yaitu situs Gentong Bioro ya. Ya, kita bahas ini dulu ya. Ini merupakan situs Gentong Bioro. Kenapa ya ditamakan Gentong Bioro? Karena ini penemuannya memang bentuknya seperti gentong seperti itu ya. Dan yang berada di Desa Bioro. Nah, banyak sekali cerita-cerita di balik penemuan situs-situs ini, baik secara sejarahnya, riwayatnya, historisnya, serta mitosnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu situs yang ada di Bioro ini. Nah, jadi di samping dari situs Gentong ini terdapat nih ya sebuah apa ya namanya ya, seperti tugu seperti itu ya. Nah, ini letaknya itu berdampingan ya sama situs Gentong ini. Jadi kita bisa lihat di sini itu menggunakan aksara kuadrat seperti itu ya. Ini aksaranya timbul dan aksara ini tuh digunakan pada masa kerajaan Kadiri ya ataupun masa kerajaan Singasari. Nah, jadi menurut aksara kuadrat ini merupakan aksara Kawi ya. Nah, sedangkan aksara Kawi itu sendiri menginduk pada aksara Palawa seperti itu. Nah, selain digunakan di wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri dan Singosari, aksara kuadrat ternyata digunakan di kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Nah, hal ini tuh bisa dibuktikan pada situs-situs kuno di Bali yang bertuliskan aksara kuadrat, sekaligus membuktikan adanya kedekatan antara kerajaan di Bali dengan kerajaan di Jawa.
kayak gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tugunya ini kayak apa, berdiri tegap gitu loh. Nah jadi kedekatan tersebut itu dapat dibuktikan dari sejarah kekerabatan antara kerajaan di Bali dengan kerajaan di Jawa ya pada masa pemerintahan kerajaan Kauripan. Nah, garis keturunan Raja Erlangga yang berasal dari Wangsa Isyana berstatus keturunan Raja Udayana dari kerajaan Bedahulu dan kerajaan Mahadrata dari kerajaan Medang. Nah, ini di sekitar sini tuh hujan sudah mulai turun ya teman-teman ya. Jadi ini cuacanya sudah mulai gerimis seperti itu ya. Namun tidak menurunkan niat saya untuk belajar sejarah ya. Nah, untuk sama-sama belajar sejarah, apalagi diungkapkan situs yang kita temukan di daerah Binoro ini. Jadi, nah kembali pada keberadaan situs Gentong Bioro ini ya. Jadi di inskripsi yang tertulis di tugu ini, nah ini menunjukkan tahun 1171 Saka atau 1250 Masehi. Nah, merujuk sengkalan tahun 1171. Nah, ini menunjukkan sejarah masa pemerintahan kerajaan Tumapel di bawah kekuasaan Raja Wisnuwardana. Jadi Wisnuwardana atau Ranggawuni atau dikenal juga dengan Seminingrat adalah putra dari Anusapati dan Anusapati adalah putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Nah, jadi ketika Anusapati menduduki Singgasana Tumapel, ini digulingkan lewat kudeta berdarah ya oleh Tohjaya dengan menusukkan keris Empu Gandring. Setelah kudeta tersebut, Tohjaya ini sukses ya menduduki Singgasana Tumapel. Namun masa pemerintahannya tidak berlangsung lama. Jadi koalisi Ranggawuni dan Mahesa Cempaka atau Narasingga Murti berhasil menggulingkan pemerintahan Tohjaya. Merujuk pada garis keturunan, sebenarnya Ranggawuni maupun Mahesa Cempaka masih berstatus keponaan dari Tohjaya. Jadi seperti itu ya kalau dari sejarahnya ya. Jadi pada masa pemerintahan Wisnuwardana inilah sejarah penting terjadi, yaitu pemindahan ya Kutaraja Tumapel ke Kutaraja Singasari. Dari Wisnuwardana juga lahirlah Raja Kertanagara yang perwujudannya bisa dilihat pada patung Joko Dolok yang terletak di Jalan Taman Awasari Kota Surabaya. Nanti kapan-kapan kita ulas ya tentang patung Joko Dolok. Nah, jadi menurut prasasti Mula Malurung, Raja Wisnuwardana mempersatukan kembali Tumapel dengan Kadiri. Namun dalam kitab Pararaton maupun kitab Ngagrek Kertamagama, penyatuan dua wilayah ini tidak tertulis. Ya, jadi prasasti Mula Wurung ini berwujud lempengan tembaga yang berasal dari masa pemerintahan Raja Kertanagara. Terdapat 10 lempengan tembaga, namun hingga hari ini hanya ada 7 yang berhasil ditemukan. 3 lainnya belum dapat ditemukan. Nah. Jadi kembali lagi kepada keberadaan situs Gentong Bioro ini ya. Nah, jadi menurut keterangan juru kunci setempat ini, setiap bulan Suro warga desa ini menjalani aktivitas tradisi rutin tahunan kayak gitu ya. Nah, jadi tidak hanya itu aja. Jadi warga di desa Kandangan ini rutin setiap Jumat Legi juga melakukan aktivitas tradisi turun menurun. Jadi bisa ditarik benang merah antara situs Gentong Bioro dengan kebudayaan warga setempat. Jadi warga setempat memang masih melestarikan budaya-budaya peninggalan asli yang berada di daerah ini ya. Jadi ini tuh masih dijaga dan dirawat dengan baik seperti itu ya teman-teman. Wah, ini hujannya sudah sangat deras sekali teman-teman. Nah, mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Deras banget ya hujannya. Nah, selain itu di sini juga ditemukan watu dakon ya teman-teman ya. Ini watu dakon. Nah, watu dakon ini sendiri menurut fungsinya itu ada beberapa macam ya teman-teman ya. Bisa jadi sebagai tempat beribadah, memuja leluhur, media ritual, dan bisa jadi juga sebagai media untuk menghitung musim ya kalau orang-orang zaman dulu ya. Nah, selain situs watu dakon ini, di sini juga ada gentong yang besar sekali ya.
Dan di sini juga ditemukan fragmen-fragmen, potongan-potongan terakota era zaman yang diperkirakan ini adalah zaman era kerajaan Kadiri. Jadi teman-teman, dengan ditemukannya situs-situs yang sangat luar biasa ini membuktikan bahwa di daerah sini dulunya pernah ada sebuah kehidupan yang besar seperti itu ya. Pernah ada peradaban dan peradaban leluhur-leluhur kita terdahulu. Serta makam-makam ini juga menjadi bukti bahwa dari zaman dahulu leluhur kita memang sudah ada seperti itu. Jadi memang tugas kita untuk menghormati dan melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.